semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Ilana Wijaya, nomor absen 32 dari kelas 11 MIPA 1. Di video ini akan ditampilkan hasil observasi saya pada sebuah usaha nasi jinggo. Selamat menyaksikan. Bapak Made Grie merupakan seorang pengusaha kecil UMKM yang bergerak di bidang kuliner, yaitu nasi jinggo khas Bali. Nasi jinggo tersebut diproduksi sendiri di rumahnya bersama keluarga, lalu akan dibawa ke tempat dagangannya. Sekarang saya berencana untuk melakukan wawancara langsung dengan beliau di rumahnya, yang berlokasi di Jalan Subak Dalam 1, Denpasar. Halo teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Saya Ilana Wijaya, kali ini mendapat kesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu yang merupakan seorang wirausaha UMKM. Nah, kebetulan nih pemiliknya udah ada di samping aku, atas nama Bapak Manggil. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Kabar Pak? Kecil. Baik. Ya, dan karena semoga sehat dan selamat ya Pak. Jadi kedatangan saya ke sini untuk mewawancarai usaha yang sudah Bapak mulai, sudah Bapak rintis, Bapak kembangkan selama ini, dan yang saya lihat sudah cukup lama Bapak sudah mengembangkan usaha itu. Jadi mungkin ya bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana awal mula bisa mulai ada usaha ini, bagaimana bisa mendapatkan ide inspirasinya itu. Jadi bisa jelaskan sedikit? Iya, terima kasih. Asal mulanya Bapak bikin usaha ini yaitu adalah asal mulanya ikut sama orang dulu. Nah, ikut sama orang dulu, lama-kelamaan ada modal, mau keinginan buka sendiri, tapi kecil-kecilan, lama-kelamaan seperti sekarang ini dah. Berarti harus ada tahapannya dulu ya, kita belajar dulu. Iya, pasti. Kalau belajar itu dari sananya enggak, dari yang ikut sama orang. Nah, ikut sama orang, lama-kelamaan bisa buka sendiri. Apa alasan kenapa Bapak milih usaha nasi jinggo ini dan kenapa nggak yang lain? Apa waktu itu alasannya bisa ada inspirasi seperti itu Pak? Alasannya dulu kan belum ada yang namanya nasi jinggo ya. Terus punya inspirasi sendiri, buka sendiri, coba buka dulu nasi jinggo. Ya lama-kelamaan ada orang beli, terus lanjut. Berarti harus ada kesabaran untuk menunggu kelanjutannya. Iya, pasti ada kesabaran, pasti ada. Harus bertahap selanjutnya. Iya. Kira-kira ada berapa lama itu Pak dan usahanya berjalan? Kalau nggak salah mulai tahun 2022 kalau tidak salah, lebih kurangnya 2002 sampai sekarang masih jalan. Berarti udah lama sekali ya Pak? Udah lama. Saya aja belum lahir waktu itu. Kalau tidak salah 18 tahunan ya? Iya. 18 tahunan. Pasti baru ya. Ya. Waktu itu target dari Bapak menjual nasi jinggo itu untuk siapa aja itu? Untuk semuanya atau ada khusus sebelumnya? Dulu bukan sih khusus, enggak, untuk semuanya. Berarti semuanya bisa ya? Semuanya bisa. Dari kalangan menengah. Nah, itu. Dari ke bawah sampai ke atas bisa menjangkau. Nah, bisa. Kemudian untuk manajemen pengelolaannya itu Pak, apa Bapak mengelolanya sendiri atau ada Bapak juga dengan pekerja ini yang membantu? Awalnya sendiri. Ya, awalnya sendiri, tapi lama-kelamaan berkembang, modal ada, nyari anak buah. Terus nyari anak buah, lama-kelamaan kena sekarang itu pandemi ya. Nah, kena pandemi,
akhirnya omset yang saya dapat berkurang. Akhirnya anak buah saya satu itu diberhentikan sementara, dirumahkan lah bilang dulu. Nah, dirumahkan, nanti kalau sudah normal sekali, omset naik, baru kita cari. Ya, berarti memangnya kayak pandemi sekarang ini banyak kali dampaknya sama perekonomian sekarang ya? Banyak dampaknya. Salah satunya Bapak udah mengalami juga ya? Iya, banyak dampaknya. Kalau pandemi sekarang itu banyak dampaknya. Omset aja saya masih berkurang, praktis kurangnya. Dulu penghasilan sampai 1.500.000, sekarang nyari 1 juta aja susah. Paling 600. Jadi ya masih bisa tetap bertahan. Masih bisa tetap bertahan. Tengkaro masih bisa tetap bertahan. Tidaknya masih tidak yang seperti yang lain langsung tutup gerai, tapi sekarang masih tetap buka. Ya. Kemudian untuk yang dijual itu selain nasi jinggo itu apa ada juga yang lain Bapak jual, misalnya yang makanan atau yang lain, ada yang Bapak jual? Ada, kalau makanan ringan ada berupa kerupuk lah. Nah, kerupuk, air mineral, kacang gitu. Nah, apa lagi itu? Ada yang juga yang mau titip saya terima, entah apa itu jajan-jajan, ini makanan ringan lah. Nah, itu saya terima. Sebagai ya pendamping saat ya, makan nasi jinggo juga ya? Betul. Ya. Air mineral juga Bapak terima. Pernah nggak Bapak itu menggabungkan nasi jinggo dengan yang lain? Jadi kayak buat resep baru atau buat kombinasi yang baru, inovasi baru? Yang dimaksud misalnya buat dengan bungkusan yang lain, dengan cara-cara baru. ada nasi kuning. Nah, nasi kuningnya saya pakai kertas minyak. Bungkus pakai kertas minyak supaya ada perbedaan antara nasi jinggo yang putih sama dengan yang kuning. Itu perbedaan. Berarti nasi jinggo itu nggak selalu harus berupa daun pisang pembungkusnya ya Pak? Berarti ya ada juga yang hal-hal baru yang bisa dicoba misalnya untuk membedakannya. Semestinya, karena kalau nasi jinggo itu kan ciri khasnya pakai daun pisang. Nah, ciri khasnya itu pakai daun pisang. Seharusnya pakai daun pisang. Bagaimana kita berusaha lah kalau terlalunya. Daun kan kadang-kadang kelang ya. Tahu kelang? Kadang-kadang sulit didapatkan. Sulit didapatkan. Itu makanya kita berusaha dulu semaksimal mungkin supaya dapat ada daun pisang. Karena daun pisang kita identik sama nasi jinggo. Kalau kita bahas nasi jinggo itu Pak, pasti kan ada proses pembuatannya sebelumnya. Jadi gimana sih tahap Bapak membuat nasi jinggo itu sampai bisa Bapak jual langsung di lapak? Itu gimana? Kalau prosesnya, kalau Bapak ambil tuh mulai jam 7 lah. Jam 7 pagi. Dari beras dulu sampai suwir-suwir daging, ikan itu daging ayam sama daging sapi. Terus masak, akhirnya sampai kira-kira jam 12-an lah baru selesai. Menyiapkan bahan-bahan Ya, sudah siap tinggal bungkus saja. Ya, tinggal bungkus. Jam 1 udah mulai bungkus, jam 4 selesai, jam 5 berangkat ke dagang. Jualan. Kemudian baru mulai dagang. Tapi waktu operasional untuk berdagangnya itu ya di malam hari ya? Di malam hari. Dari sore sampai malam. Iya, memang kalau nasi jinggo itu di malam hari. Untuk harganya itu apa Bapak menentukan berdasarkan harga pasaran konsumen atau sesuai dengan bahan baku produksi itu juga berpatokan? Sesuai dengan bahan bakunya. Kalau naik bahan bakunya, kita sih maunya naik, tapi tetap saya jual. Misalnya harga 6.000 itu misalnya, ya tetap harga 6.000. Cuma yang kita kurangi itu karena
nasinya yang kita kurangi dikit, dagingnya kurangi dikit, sambalnya kurangi dikit, gitu aja. Nah yang penting kan konsumen itu nyaman, jaga kualitas yang baik. Cuma itu aja. Tapi tetap jaga kualitas. Tetap jaga kualitas. Ya. Kemudian selama produksi itu pernah nggak terjadi kayak kendala-kendala untuk produksinya, misalnya kendala bahan bakunya gitu? Kalau kendalanya sering pada daun pisang. Kalau hujan-hujan kita ya susah nyari daun pisang. Kita berusaha dulu nyari daun pisang. Kita berusaha sampai entah ke pasar, kita berusaha dulu, yang penting kan berusaha pasti ada jalan. Ya, pasti ada. Yang basah nanti kita jemur bisa. Agak lebih ribet lah dikit. Nanti ngelapin lagi, kalau sudah kering, sudah apa namanya, kalau basah itu kan ngelapin lagi. Itu memang kalau seandainya bikin nasi jinggo itu kelihatannya gampang tapi agak ribet. Kalau orang bilang itu susah gampang gitu. Soalnya harus dibersihkan juga dulu. Iya, daunnya terutama dibersihkan dulu. Itu kan daunnya kan kandangan. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Kemudian, nah kalau sekarang kan pandemi Pak. Jadi apa omset pendapatannya itu ada yang berbeda nggak sebelum dan sesudah pandemi? Itu pasti ada. Kalau omsetnya pasti ada. Kalau mulai pandemi, saya kan punya anak buah satu. Nah, sekarang di rumah kan, karena omset saya itu berkurang. Praktis kurangnya. Tadi penghasilannya 1.500.000, sekarang cuma 600. Tadi berapa ya? Tadi berapa persen? Nah, itu. Bagi banyak dah. Nanti kalau seandainya berangsur-angsur pulih kembali ekonominya, baru saya balik lagi. Nah, itu maksudnya. Kalau masalah omset pasti turun, udah pasti. Kalau sekarang ini apalagi kan pariwisata, ya kalau sekarang dibilang buka ya, tapi tamunya belum ada ke sini. Nah, orang-orang yang kerja di pariwisata itu sekarang dia kan tidak punya kerjaan. Orang-orang yang kerja pariwisata itu, dan sekarang dia beralih kepada dagang juga, entah dagang telur, dagang apapun, dia bisa hidupkan sendiri, menghidupkan dia sendiri. Jadi karena misalnya kayak pandemi itu gimana cara Bapak bisa mempertahankan usaha Bapak sampai sekarang walaupun di tengah pandemi? Jaga mutu aja lah. Nah, kalau saya tuh jaga mutu aja. Jaga kualitas, mutu kualitas. Itu yang saya jaga. Kalau masalah biaya, harga tetap. Tapi tetap saya menjaga kualitas. Karena kualitas penting ya di mata konsumen. Pernah nggak ngadain promosi gitu untuk konsumen? Kalau promosi belum, tapi lewat online pernah. Kan banyak orang-orang yang pesan-pesan. Saya juga pesan, ada pesan nasi kotak saya ambil, nasi saya juga saya ambil, nasi apapun juga saya ambil. Kalau ada pesanan, menurut pesanan, saya juga menerima pesanan nasi apa saya terima. Tapi pesanan dari luar dagang juga yang pribadi untuk ke yang pentingnya berhubungan sama nasi. Iya, misalnya ada sebuah acara. Nah itu lah, kalau sampai ada pesan saya terima. Jadi ini apakah ada dalam mengembangkan usaha ini, apa ada rencana kedepannya misalnya untuk buka tempat-tempat lapak yang baru? Astung karo lihat situasi dulu. Kalau situasi sudah memungkinkan, omset naik, bisa menggaji anak buah, Astung karo bisa. Mungkin buka lagi. Kalau Pak rencana depan pasti ada ya? Iya, pasti ada. Misalnya usaha yang masih terus berlanjut, terus berlanjut, apakah akan dilanjutkan, mau juga dan mau diwariskan nggak untuknya dengan sini? Nanti kan menurut
warisannya anak-anaknya. Nah, kalau dia mau mewariskan silakan. Kalau mau mewariskan silakan. Kalau enggak, ya gimana? Maunya sih harus diwariskan. Lumayan juga hasilnya. Sama hidupi juga. Nah, lumayan juga hasilnya. Jadi ini udah di akhir ini Pak. Iya. Ada nggak mungkin tips atau pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, mungkin untuk yang juga tertarik memulai mulai usaha yang baru, mungkin ada tips pesan-pesan supaya dia bisa semangat, termotivasi juga seperti membuka usaha. Ya, bisa dibilang sukses lah Pak, karena sudah begitu lama. Mungkin ada yang bisa Ya, disampaikan ini ya. teman-teman. Untuk teman-teman, kalau kepingin buka usaha sendiri, harus jaga kualitas itu pertama. Yang jaga kualitas pertama, harga jangan terlalu tinggi, menyesuaikan pasar. Yang ketiga, nyari tempat yang bagus, yang strategis, supaya bisa dijangkau oleh masyarakat. Itu aja lah. Yang penting kan kualitas, yang mutu yang kita utamakan. Nomor satu. Ya, nomor satu. Kualitas nomor satu. Nah, jadi teman-teman di rumah itu yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini, banyak sekali saya dapat pelajaran Pak untuk hari ini. Terima kasih banyak Sama-sama. kesempatannya sekarang. Sama-sama. Jadi nambah ilmu untuk saya, untuk teman-teman di rumah juga. Ya. Mudah-mudahan nanti ikut membuat nanti usaha seperti Bapak ya. Astagfirullah Pak. Juga harus usaha juga, semangat. Iya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Setelah selesai menyiapkan semua barang yang akan dijual, Pak Made langsung menuju ke lokasi tempat dia berjualan dengan motor. Lokasi tersebut terletak di pinggir Jalan Ahmad Yani Utara, Denpasar. Ayo berangkat! Menurut saya, tempat Pak Made berjualan sangat strategis karena berada di samping jalan utama di Denpasar yang sangat ramai lalu lalang kendaraan. Bahkan terletak di depan toko besar yaitu Bandung Collection. Tidak butuh waktu lama, ketika saya menunggu di sana sudah ada pembeli yang ingin membeli nasi jinggo. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari perjalanan usaha nasi jinggo Pak Made. Mulai dari awal berdirinya dengan lika-liku perjuangan hingga sukses dan bertahan sampai sekarang. Salah satunya karena ciri khas kulinernya yang tidak begitu banyak disediakan di rumah makan atau restoran di Bali. Strategi atau customized product menjadi keunggulan untuk meningkatkan daya saing. Bisnis yang bisa melintas zaman adalah bisnis yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Jeli membaca peluang bisnis lain tanpa meninggalkan inti bisnis utama merupakan bentuk adaptasi. Konsisten menjaga standar mutu menjadi kunci bisnis mampu bertahan lintas waktu. Sukses merupakan hasil komitmen terhadap keunggulan, perencanaan yang cerdas, dan upaya yang terfokus. Ya teman-teman, saya mendapat pelajaran yang penting bahwa kunci sukses dalam menjalankan suatu usaha adalah disiplin dan fokus pada satu bidang usaha yang sudah dipraktekkan oleh Pak Made dengan usaha nasi jinggonya. Tentu masih banyak kunci sukses lainnya dari pengusaha UMKM di negeri ini. Saya Iliana, sampai jumpa.